kasih atas ketersediaan Bapak pada siang hari ini. Saya bersama Ibu Hafisa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak untuk memenuhi salah satu tugas kami dalam pendidikan guru penggerak, yaitu dalam alur demonstrasi kontekstual, yakni melakukan wawancara terhadap pimpinan sekolah kami dalam hal pengambilan keputusan Bapak. Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Iya, terima kasih. Setiap pimpinan ataupun setiap kepala sekolah ketika memulai sebuah tugas di sebuah tempat, maka kepala sekolah tersebut harus menguasai yang namanya medan. Sehingga memang diawali dengan identifikasi persoalan-persoalan apa yang ada di sekolah tersebut, sehingga akan muncul bagaimana cara mengatasi, kemudian bagaimana cara melaksanakan program-program yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya dari identifikasi itu memang kalau mau kita bagi bisa dibagi menjadi dua. Ada program yang kita kerjakan itu tidak menyangkut atau tidak menyentuh kepada pribadi-pribadi atau banyak orang, tetapi ada memang program-program yang kita akan laksanakan itu nanti akan berkaitan atau akan berhubungan dengan orang per orang. Nah, terkait dengan identifikasi persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan dilema etika, kemudian termasuk bujukan moral, gitu ya. Terkait dengan dilematika etika atau dilema etika, ini kan akan menyangkut hubungannya dengan orang. Iya. Nah, sehingga supaya tidak bias dalam pengambilan keputusan, maka yang paling penting itu harus membuat program secara tertulis ataupun aturan-aturan secara tertulis. Nah, ketika aturan-aturan tertulis itu sudah kita buat, kemudian kita sosialisasikan kepada semua yang berhubungan dengan kita, gitu ya, maka diharapkan memang nanti berbicaranya bukan orang per orang, tetapi orang tersebut akan tunduk dengan aturan itu. Sebut saja contoh sederhana, misalnya aturan tata tertib di sekolah. Ya, betul, Pak. Aturan tata tertib di sekolah itu akan menyentuh seluruh siswa. Dan notabene-nya di antara siswa-siswa itu bisa jadi ada anak kandung kepala sekolah, bisa jadi anak wakil kepala sekolah, bisa jadi ada anak kandung guru-guru atau karyawan, gitu. Ketika kita tidak punya aturan tertulis, maka pada saat kita akan membuat keputusan, itu nanti kita akan tunduk dengan tekanan-tekanan orang per orang. Artinya bahwa kita akan mengalami kesulitan di dalam hal dilema etika tadi. Tetapi ketika kita membuat aturan tadi, maka semuanya akan mengikat, sehingga kita bisa menghindarkan dari yang namanya dilema etika tadi. Seorang pimpinan cukup mengatakan bahwa semua hal di sekolah ini nanti akan tunduk dengan aturan yang ada di sekolah. Makanya saya selaku kepala sekolah, ketika melaksanakan rapat rutin, saya katakan dengan Bapak Ibu dan guru yang kira-kira punya kepentingan, apakah ada anak kandung, ada keponakan, ada saudara, dan lain-lain, mohon diawasi secara maksimal, karena nanti kita akan diikat oleh yang namanya satu aturan, dan itu semuanya akan berlaku kepada siapapun. Nah, sehingga kalau itu bisa berjalan, berarti paling tidak kepala sekolah sudah bisa memperkecil kondisi yang ada kaitannya dengan dilema etika tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bujukan moral. Bujukan moral juga sama. Saya selaku kepala sekolah harus tegas membuat aturan. Sebagai contoh misalnya di sekolah kita ini kan ada yang namanya pengadaan barang atau pengadaan bahan kan gitu ya.
misalnya pengadaan pembelian buku atau pembelian alat-alat lab gitu. Nah, kalau itu hanya berdasarkan keputusan kepala sekolah, maka akan sangat rawan dengan yang namanya bujukan moral tadi gitu. Tetapi saya sedang membuat semacam kebijakan, kalau misalnya ada penerbit misalnya mau menawarkan dengan kepala sekolah buku-buku produknya, maka saya selaku kepala sekolah tidak akan melayani secara langsung, tetapi saya cukup mengatakan coba hubungi, kita ada bendahara BOS misalnya. Nah, dari bendahara BOS itu dia tahu betul gitu aturannya gitu. Nah, sehingga saya sebagai kepala sekolah tidak terbebani karena ketika banyak penerbit yang masuk gitu, kalau nggak dibuat aturan, maka saya akan subjektif mengambil keputusan. Mungkin saya akan mengambil penerbit yang ada kaitannya saudara dengan saya atau ada teman. Nah, sehingga dikhawatirkan kalau itu yang terjadi, mutu dari buku yang akan kita beli atau mutu barang-barang yang kita beli itu pasti akan tidak baik gitu. Tetapi ketika dibuat aturan bahwa buku yang dibeli itu adalah buku yang memang diusulkan oleh guru gitu. Kemudian kalau bahan-bahan lab yang mau dibeli itu memang masukan ataupun usulan dari petugas lab gitu. Sehingga ketika petugas lab merekomendasikan barang ini yang harus dibeli, maka bendahara BOS cukup mengatakan kita butuhnya alatnya ini. Kalau kepala sekolah nanti sifatnya hanya membuatkan persetujuan saja. Nah, dan itu memang sangat kental, seorang pemimpin itu memang sangat rawan dengan dilema etika dan bujukan moral itu. Jadi intinya bahwa untuk mengatasi dua persoalan itu kita harus punya aturan baku, harus ada tata tertib yang jelas, dan itu memang sudah disosialisasikan sebelumnya. Baik Bapak, berarti di sini untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak ya sudah membuat sebuah aturan tertulis agar tidak ada yang menyimpang dan harus ada alurnya agar tidak terjadi bujukan moral gitu ya Pak ya. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Betul. Jadi ketika kita akan mengambil keputusan ya, dan di mana keputusan itu dihadapkan kepada misalnya ada dua permasalahan yang kedua persoalan atau permasalahan itu memang dua-duanya benar gitu ya. Ketika ini menjadi sebuah istilahnya itu menjadi sebuah pilihan dari seorang kepala sekolah, tentunya masalah kebenaran itu harus dilihat dari segi kemanfaatannya. Jadi dua-duanya bisa jadi benar, tapi secara manfaat kemungkinan akan berbeda. Kemudian kalaupun manfaatnya sama, maka kita harus lihat dari jumlah orang yang akan memanfaatkan. Kalau misalnya sebuah keputusan itu benar, tetapi hanya bisa membuat dua orang saja yang dapat melaksanakan atau dua orang saja yang puas gitu ya. Tetapi ada keputusan yang juga benar, tetapi bisa membuat suasana yang nyaman bagi banyak orang. Tentunya itu yang akan kita lihat. Jadi di dalam membuat keputusan dalam hal dua-duanya benar, kita lihat dulu dari segi manfaatan mana yang lebih tinggi manfaatnya. Kalau manfaatnya lebih tinggi, kita lihat kebermanfaatan itu bisa dirasakan oleh lebih banyak orang atau tidak. Oke, baik. Berarti dalam pengambilan keputusan ini Bapak menjunjung tinggi segi kemanfaatannya dan berapa jumlah orang yang terdampak pada kemanfaatannya ya. Oke. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, jadi di dalam membuat keputusan memang betul harus ada prosedurnya gitu. Nah, adapun prosedur yang saya ambil, saya tidak akan
tampil sendirian, tidak akan tampil sendirian, tetapi saya lebih menekankan kepada kerja sama tim. Jadi sebelum saya membuat keputusan, sebelum membuat alur, saya biasanya ada koordinasi dulu dengan paling tidak staf pimpinan atau wakil-wakil, kemudian bisa juga nanti ditambah dengan kepala TU atau ditambah beberapa orang guru senior. Itu biasanya saya diskusikan dulu, kemudian kalau sudah didiskusikan itu baru kita buat alurnya, dan alur itu harus kita buat secara tertulis gitu. Ambil contoh misalnya kita pernah membuat semacam alur pelayanan, misalnya ada tamu yang hadir di SMA 2. Ketika ada tamu hadir di SMA 2, apa yang harus dilakukan dulu? Itu kita rapatkan, kemudian kita tuangkan dalam bentuk semacam alur atau skema gitu. Nah, sehingga siapapun tamunya gitu, dia mengikuti alur itu, kemudian nanti pada saat kita melayani tentunya akan lebih mudah gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada tamu yang istimewa langsung dilondong saja masuk, tidak gitu. Tapi semua tamu kita buat alurnya, harus lapor dulu dengan resepsionis. Dari resepsionis nanti berhak menanyakan apa kepentingannya, kemudian harus ketemu dengan siapa gitu. Kemudian berikutnya dipersilakan menunggu sebentar, resepsionis kita baru berhubungan dengan kepala sekolah untuk memastikan apakah tamu bisa menghadap sekarang atau tidak gitu. Jadi alurnya itu sudah sangat jelas gitu. Itu salah satu contoh. Oke, baik Pak Sudir. Jadi di sini Bapak teamwork ya Pak ya dengan para wakaf, bisa juga dengan kepala TU dan guru senior sehingga menghasilkan sebuah aturan, sehingga aturan itu bisa dijalankan gitu ya Pak ya. Nah, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang saya anggap efektif seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak boleh maju atau bergerak sendiri, tetapi harus ada diskusi dengan staf, kemudian didiskusi dengan beberapa guru, kemudian bisa jadi melibatkan siswa juga, perwakilan siswa. Kemudian itu sebelum kita buat semacam aturan atau semacam keputusan, itu disosialisasikan dulu dengan seluruh warga sekolah. Bagaimana cara mensosialisasikannya? Dalam skala yang besar, misalnya ketika upacara bendera, itu kan sebenarnya sosialisasi kebijakan-kebijakan. Pada saat rapat rutin juga disampaikan. Nah, ketika di rapat rutin kita melihat memang sebagian besar sudah menyetujui apa gagasan kita, apa program kita, termasuk dalam hal mengantisipasi kemungkinan masalah dilema etika dan kebutuhan moral ini, kita tuangkan dalam sebuah keputusan bersama gitu. Ketika itu dituangkan dalam keputusan bersama, maka akan mengikat semua orang, sehingga akan lebih efektif, kemudian akan lebih kuat keputusannya ataupun aturannya. Baik, yang jadi di sini yang Bapak anggap efektif adalah proses diskusi dengan banyak pihak, kemudian mensosialisasikan hasil diskusi agar semua pihak itu bisa mengetahuinya dan bisa menetapkannya. Itu ya Bapak ya. Kemudian bisa Ibu Afisa melanjutkannya. Dan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus di dalam? Ya, jadi hal-hal yang menjadi tantangan yang besar terkait dengan dilema etika itu kalau sudah menyangkut keputusan itu berkaitan dengan guru atau staf TU atau keluarga besar sekolah ini. Contoh misalnya ada putra dari seorang guru kita atau putra dari staf TU atau putra dari salah satu pengurus komite dan lain-lain, itu terkena kasus misalnya pelanggaran gitu, atau pelanggaran terkait dengan aturan di sekolah gitu. Itu tentunya menjadi tantangan yang sangat berat gitu, karena itu
menyangkut orang-orang yang begitu dekat dengan kita gitu. Tetapi karena kita tadi sudah menuangkan aturan itu dalam bentuk aturan tertulis gitu, maka kita bisa sedikit atau paling tidak kita lebih banyak bisa mengurangi ada rasa ketidaknyamanan atau rasa tidak enak dengan kawan gitu, karena memang sudah diatur atau sudah diatur oleh aturan itu. Jadi itulah sebenarnya tantangan yang paling berat ketika berkaitan dengan etika, dilema tadi atau dilema etika tadi. Tapi kalau tantangan berat yang kaitannya dengan bujukan moral, itu biasanya itu justru dari teman-teman dekat sendiri ataupun keluarga dekat, di mana keluarga dekat itu punya usaha atau punya semacam produk yang dia tahu sekolah ini membutuhkan gitu. Sehingga dia akan memanfaatkan mungkin rasa teman atau keluarga untuk memaksakan supaya kita bisa memakai atau membeli produk yang dia tawarkan. Sementara kita tahu betul produk yang dia tawarkan mungkin dari segi harga lebih mahal ataupun dari segi kualitas itu tidak bagus gitu. Nah, kita akan mengambil keputusan bahwa kita belum bisa menggunakan atau membeli produk dari saudara atau dari teman dekat itu. Saya kira itu yang paling berat ketika mengambil keputusan terkait dengan dilema, bukan bujukan moral tadi. Ya. Intinya berarti yang paling terberat tentang dilema etika atau bujukan moral dari internal ya Pak? Dari internal. Tapi bagaimana kita membuat nyaman berdasarkan peraturan, jadi antara si internal dan kita sama-sama tahu peraturan sehingga keputusan diambil berdasarkan peraturan tersebut. Iya betul, makanya saya ketika misalnya ada teman lah, sebut teman menawarkan barang gitu ya, saya langsung menyampaikan gitu bahwa kami kalau mau membeli barang ini aturannya begini, spesifikasinya seperti ini gitu, kemudian kualitasnya harus begini gitu. Kalau misalnya kira-kira bisa dipenuhi, ya silakan gitu. Tapi kalau kira-kira nggak bisa dipenuhi, itu belum bisa gitu. Nah, tetapi supaya mengurangi ketersinggungan langsung, makanya saya harus menggunakan orang lain. Dalam hal ini misalnya bendahara bos misalnya, nanti bendahara bos yang jelaskan, bendahara bos menjelaskan kalau sekolah sudah membuat aturan begini, maka kalau bisa sesuai dengan ini, tapi kalau nggak bisa biasanya kepala sekolah tidak akan menerima atau tidak akan mentoleransi gitu. Nah, sehingga ketika yang bersangkutan nanti ketemu dengan saya sebagai kepala sekolah, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar gitu, karena sudah dijelaskan secara detail oleh staf yang lain. Jadi memang sudah tahu gitu aturannya. Betul. Baik. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal seperti itu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak, atau langsung diselesaikan di tempat atau seperti apa prosedurnya Pak? Kalau ada jadwal, tetapi jadwalnya fleksibel. Sebagai contoh misalnya, ketika kita mau menghadapi kegiatan PPDB, ini kan setiap tahun kan pasti ada kan gitu ya. Maka kita jadwalkan sebelum pelaksanaan PPDB itu, biasanya saya sudah menginfokan dengan guru melalui rapat rutin gitu, bahwa kita akan ada kegiatan PPDB, aturannya begini dan seterusnya gitu. Nah, ini kan maksudnya supaya guru sudah tahu, sudah terjadwal, sudah terencana bahwa PPDB sudah diumumkan oleh kepala sekolah waktu rapat rutin, sehingga pada waktu pelaksanaannya itu guru-guru itu udah ikut aturan main gitu. Ya, dan termasuklah saya sering mengatakan di ruangan kalau di rapat itu, kalau ada orang misalnya yang berusaha untuk masuk atau memasukkan anaknya tapi tidak melalui jalur yang benar gitu ya, Bapak Ibu cukup langsung sampaikan saja, ini nggak bisa gitu, dan nggak perlu lagi bilang siapa tahu kepala sekolah bisa gitu. Nah, jadi sudah terblok di situ gitu, sudah terblok di situ. Jadi gitu. Berarti memang sudah ada aturan tapi bisa fleksibel tergantung kegiatan apa yang sedang betul. Jadi terjadwal tapi dia fleksibel, kemudian disesuaikan juga dengan kebutuhan
kemudian persoalan apa yang kira-kira nanti akan ada persoalan yang kaitannya dengan dilema etika dan bukan moral tadi. Oke Pak, terkait dilema etika dan bukan moral, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus seperti ini? Yang pertama sebenarnya yang mempermudah saya itu adalah aturan yang sudah ada. Aturan itu kan ada yang memang kita yang membuat gitu ya, tetapi ada juga yang memang sudah disiapkan oleh misalnya dari kementerian melalui peraturan menteri. Nanti kan kita tinggal melaksanakan saja kan begitu. Nah kemudian yang bisa membantu saya juga adalah keputusan dari pimpinan kita gitu. Saya kan sebagai kepala sekolah sini kan punya pimpinan juga di dinas gitu. Nah kalau pimpinan di dinas sudah menggariskan bahwa ini harus begini gitu ya, maka saya sebagai kepala sekolah di sini tinggal menyampaikan arah dari kepala dinas bahwa ini harus dilaksanakan seperti ini, sehingga itu justru akan apa ya istilahnya memudahkan atau bisa memblok gitu, memblok diri gitu ya dari tekanan terkait dengan masalah kedua hal itu tadi. Intinya berarti aturan yang sudah ada ya Pak ya, baik aturan Bapak atau aturan yang dari yang lebih atas dari Bapak. Organisasi ya, aturan organisasi yang lebih tinggi. Dalam hal ini kan kalau aturan organisasi itu kan bisa berupa undang-undang kan begitu ya, bisa berupa peraturan menteri gitu, kemudian berupa juknis, kemudian ada aturan sendiri yang kita buat di organisasi atau di lembaga kita gitu. Itu secara tertulisnya, secara tidak tertulisnya itu tadi. Biasanya kan kami kan sering juga rapat dengan pimpinan, ada arahan, kemudian ada komitmen yang harus dibangun gitu. Nah sehingga kita tinggal ikutin saja seperti itu gitu. Nah ketika pimpinan kita sudah mengarahkan A misalnya, sementara kita mengerjakan B, itu justru yang akan memunculkan persoalan baru, khususnya yang dilema etika dan rujukan moral tadi. Oke Pak, yang terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang telah kita sampaikan panjang lebar, pembelajaran apa sih Pak yang bisa Bapak petik dari banyak pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya dilema etika dan rujukan moral? Ya, pelajaran yang saya petik bahwa sepanjang kita bisa konsisten, sepanjang kita bisa disiplin dengan keputusan-keputusan yang kita buat, itu justru akan membuat ringan pekerjaan kita, kemudian akan membuat kita bekerja lebih nyaman gitu ya, dan kita tidak merasa tertekan gitu. Jadi itulah sebenarnya pengalaman gitu. Tetapi ketika ada yang kita langgar gitu ya, maka itu akan menyusahkan kita sendiri. Maka terus terang saya di sini nyaman karena dari awal memang sudah dibuat kesepakatan, dibuat aturan dan lain-lain gitu. Nah, sehingga kalau ada desakan-desakan ya kita semua kembali ke aturan. Itulah pengalaman saya kira yang paling berharga terkait dengan dua persoalan ini. Jadi ada kalimat nih Pak yang saya baca, konsisten dan disiplin. Kalau bahasa Islam istiqomah. Jadi kalau dikerjakan yang istiqomah, dia akan membuat kita nyaman, gitu. Tidak rasa berat. Tidak mencela-mencela. Tidak sesuai apa yang diomongkan dengan apa yang dikerjakan. Itu justru akan membuat susah hidup kita. Iya benar. Tapi kalau apa yang kita omongkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan aturan, ya akan lebih nyaman dan istiqomah. Sangat tinggi sekali Pak. Iya. Oke, Baik, sepertinya sudah. Iya. Baik, terima kasih Bapak untuk kesediaannya pada siang hari ini. Saya mendapat banyak pelajaran dari wawancara, dari perbincangan kita siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Baik, amin.